Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai konsep database, di mana pengertian dari database sendiri menurut beberapa ahli itu ada 4 pendapat. Yang pertama adalah database merupakan kumpulan data berupa informasi yang diperkenalkan oleh Silber Schwartz. Kemudian yang kedua, database merupakan kumpulan sumber daya berbasis komputer oleh MacLeod. Kemudian yang ketiga, database adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi maupun data oleh Stephen dan Plow. Kemudian yang keempat oleh Ramakrishnan dan Gerke, yaitu database merupakan kumpulan data yang mendeskripsikan aktivitas. Namun secara umum dapat kita simpulkan pengertian dari database adalah database atau basis data itu didefinisikan sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan, disimpan dengan minimum redundansi untuk melayani banyak aplikasi secara optimal. Kemudian berikut salah satu contoh dari apa itu database. Jadi database dalam skala komputer itu dibagi-bagi atau dipecah-pecah menurut variabel-variabel datanya. Kemudian redundansi dan anomali dari database. Jadi dalam suatu database itu terdapat suatu permasalahan-permasalahan seperti halnya redundansi dan anomali, di mana redundansi adalah munculnya data secara berulang kali pada file basis data yang semestinya tidak diperlukan. Redundansi perlu dihindari karena satu, itu merupakan pemborosan media penyimpanan basis data. Kenapa? Misal kalian mengetik nomor telepon yang sama secara berulang untuk suatu data ataupun satu informasi seseorang, itu merupakan pemborosan data atau pemborosan ruang penyimpanan. Dan karena pemborosan ruang penyimpanan, maka akan adanya biaya penyimpanan yang semakin besar. Kemudian untuk mengolah data yang terlalu banyak redundansinya atau pengulangannya akan menjadi tidak efisien dan akan membuat pemborosan waktu karena pengolahannya semakin lama. Kemudian yang kelima itu semakin besar kemungkinan muncul data yang tidak konsisten, atau data yang saling bertumbukan atau saling tidak connect lah istilahnya. Dan yang keenam itu menyebabkan yang dinamakan anomali. Jadi akibat dari redundansi itu bisa menyebabkan anomali. Anomali seperti apa? Nah, ini salah satu contoh dari redundansi, di mana pengulangan-pengulangan data-data ini itu tidak perlu dan harusnya bisa diringkas untuk mengurangi ruang penyimpanan maupun penggunaan semisal hard disk kalian. Soalnya kenapa? Kalau misal ini kalau cuma ada 4 data saja itu tidak masalah, tapi kalau datanya sudah sangat besar, sudah seluruh dunia, itu pasti akan terjadi pemborosan penyimpanan. Dan yang dinamakan anomali tadi itu merupakan penyimpangan atau adalah masalah yang timbul pada suatu tabel yang terjadi pada saat tabel akan dimanipulasi. Jadi ketika redundansi tadi ingin diupdate maupun dirubah atau dihapus, maka akan terjadi suatu anomali. Anomalinya pun dibagi jadi 3 macam, yaitu anomali penambahan atau insert anomali, kemudian
anomali pengubahan atau update anomali, dan juga ada yang ketiga adalah anomali penghapusan atau delete anomali. Masing-masing anomalinya itu bisa dijelaskan sebagaimana berikut. Untuk anomali penambahan itu terjadi pada saat akan dilakukan penambahan data yang ternyata ada elemen data yang masih kosong. Elemen data tersebut diperlukan untuk proses penambahan. Maksudnya apa? Jadi semisal ada permasalahan di sini, bagaimana cara menyimpan data bila terdapat fakta ada ruang baru dengan nama A501 yang terdapat pada lantai 5. Jadi salah satu contoh permasalahannya, semisal di sini ada suatu ruang perkuliahan di mana dibagi jadi 4 lantai, 1, 2, 3, 4, dan ruang tertentu serta mata kuliah tertentu dan kode tertentu. Terjadi suatu anomali penambahan jika ruangnya itu semisal suatu gedung tersebut terdapat renovasi, ada penambahan tingkat jadi 5 tingkat. Nah, kan ruangnya sudah ada lantai 5, ruang A501. Tapi yang belum ada kan data kode mata kuliah beserta nama mata kuliahnya. Nah, itu akan jadi suatu anomali penambahan di mana terdapat kekosongan data untuk kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Maka data seperti ini tuh tidak boleh terjadi karena basis datanya tidak ada atau identitas datanya tidak ada. Jadi sebisa mungkin suatu data itu harus lengkap dan menyeluruh, jangan sampai ada data-data yang kosong. Kemudian adalah anomali pengubahan atau update anomali, yaitu terjadi apabila pengubahan pada jumlah data yang diduplikasi tetapi tidak seluruhnya diubah. Sebagai contoh, biar kalian lebih paham, misal ada permasalahan seandainya pemasok bahagia, jadi di sini ada tabel pemasok unit perangkat IT yang menjual monitor, keyboard, mouse, dan CD-ROM, dan pada kota yang berbeda dan pemasok yang berbeda. Seandainya pemasok bahagia ini itu pindah ke kota lain misalnya, misal ke kota Semarang, dan penggunaan data hanya dilakukan pada data yang pertama. Nah, hanya data pada pertama ini. Sedangkan pemasok bahagia juga memasok barang berupa CD-ROM. Maka jika cuma terjadi penambahan data di satu baris saja, itu akan terjadi anomali pengubahan karena di data selanjutnya atau di data yang paling bawah ini tidak terjadi perubahan. Mengapa bisa begitu? Ya, sebagai contoh ini kan cuma sedikit. Bayangkan kalau data pemasok kota dan barangnya itu ada sekitar 1000. Apa kalian tidak harus memilah-milah satu persatu? Itu kan jadi permasalahan juga kalau model datanya seperti ini. Jadi itulah contoh dari anomali pengubahan jika ada update tapi tidak diupdate secara keseluruhan ataupun sudah diupdate secara keseluruhan namun masih ada 1-2 data yang belum diupdate. Kemudian ada yang namanya anomali penghapusan ataupun delete anomali, yaitu terjadi apabila ada suatu tuple atau merupakan suatu baris dari suatu relasi yang tidak terpakai kemudian dihapus sehingga mengakibatkan adanya data lain yang hilang. Salah satu contohnya, jadi semisal di sini ada data mahasiswa dan kursus serta biayanya, itu ketika data siswa nomor 005 ya, Putri ini yang paling bawah dihapus, maka akan mengakibatkan data yang menyatakan bahwa biaya kursus bahasa Jepang yang sebesar 175.000 akan ikut terhapus. Maksudnya gimana? Jadi suatu tempat kursus itu ada berbagai macam kursus ya, Inggris, Jerman, bahasa Mandarin, dan juga Jepang. Dan jika data Putri ini dihapus, maka bahasa Jepang juga akan terhapus. Sehingga menyebabkan hanya cuma terlihat seolah-olah suatu tempat kursus tersebut itu cuma ada
kursus Inggris, Jerman, dan Mandarin saja. Padahal ada yang namanya kursus bahasa Jepang. Nah, itulah yang menyebabkan adanya anomali penghapusan. Maka contoh-contoh data-data yang telah saya sampaikan tersebut itu sebenarnya masih kurang kuat untuk dijadikan sebagai database. Maka perlu adanya suatu istilahnya normalisasi data untuk menghilangkan redundansi-redundansi sehingga mengurangi adanya anomali-anomali dalam sebuah data. Nah, apa sih normalisasi data itu? Normalisasi data itu untuk meminimalkan redundansi dari suatu data. Maka dapat digunakan teknik yang dinamakan normalisasi data. Normalisasi data itu merupakan teknik pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan relasi dan hubungan antar tabel. Jadi contoh ya, di sini ada suatu data yang belum ternormalisasi. Seperti apa data yang belum ternormalisasi itu? Yaitu merupakan kumpulan data yang direkam atau kita himpun, tapi tidak mengikuti suatu format tertentu. Artinya dalam form bebas, terserah dari pembuat data tersebut. Dan juga menyebabkan sering berupa data mentah yang dimasukkan ke dalam suatu tabel yang sama atau tidak dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya. Contohnya seperti ini ya. Ada contoh orang atau bisa disebut sebagai rental film, rental kaset film, di mana punya data pelanggan-pelanggan rentalnya. Seperti Janet Jones ini punya data alamat dan juga data apa saja yang dia pinjam, dan kemudian salutation itu panggilannya ataupun panggilan semisal Mr., Mrs. ataupun Pak, Bu gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Dan terlihat adanya data yang belum ternormalisasi atau data yang saling bertumpukan dalam suatu kolom. Misal ini ya, film Pirate of Caribbean dan juga Clash of the Titans itu dimasukkan dalam satu kolom, dan harusnya untuk data yang bagus atau ternormalisasi itu harus terpisah. Jadi contoh dari data tidak ternormalisasi adalah seperti ini. Satu kolom diisi oleh berbagai atau satu sel diisi oleh berbagai data, lebih dari satu data. Kemudian untuk membuat data yang tidak ternormalisasi tadi menjadi normalisasi itu ada beberapa tingkatan-tingkatan dalam menormalisasinya, di mana tahap normalisasi dimulai dari tahap yang ringan yaitu 1 NF atau 1 normal form, bentuk normal, hingga paling ketat yaitu 5 NF. Biasanya hanya dapat untuk normalisasi data itu hanya sampai 3 NF ataupun sampai BCNF, karena sudah cukup untuk memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Jadi tingkatan-tingkatan normalisasinya itu ada satu yang belum ternormalisasi, kemudian dinormalisasi menjadi 1 NF, 2 NF, 3 NF, kemudian ada yang namanya bentuk normal voice code form atau BCNF, kemudian 4 NF, dan yang kelima 5 NF. Namun untuk perkuliahan kali ini kita hanya akan mempelajari tentang nomor 1 sampai dengan 4 saja, karena bentuk tersebut sudah cukup untuk memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Kemudian apa itu satu normal form atau first normal form, di mana bentuk normal tahap pertama itu harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Yang pertama adalah kaidahnya harus terpenuhi tiap sel tabel harus bernilai tunggal. Jadi tiap
sel ini tidak boleh ada dua data. Jadi misal movie-nya atau filmnya itu harus satu, nggak boleh ada double gini. Ini sudah benar cuma satu, cuma yang di dua baris pertama itu masih terdapat dua judul film. Kemudian tiap baris data harus unik. Apa yang dimaksud dengan unik? Unik itu tidak boleh sama dengan baris data yang lainnya. Jadi kalau baris ini Pirates of Caribbean, jadi baris kedua tidak boleh sama persis tidak boleh, harus berbeda. Jadi ini salah satu data yang belum dinormalisasi. Kemudian kita coba normalisasikan menjadi seperti ini. Jadi harus dinormalisasikan tiap baris data itu harus berbeda-beda, nggak boleh ada double data di salah satu selnya, sehingga dari 3 baris data akan kita dapat menjadi 5 buah baris data sesuai dengan pecahan dari judul film yang orang-orang tersebut pinjam. Nah, itu adalah cara untuk mendapatkan normalisasi atau bentuk normalisasi pertama. Kemudian untuk bentuk normalisasi yang kedua itu memiliki kaidah berupa yang pertama harus memenuhi bentuk 1NF. Jadi syaratnya harus 1NF yang tadi dulu. Kemudian memiliki primary key tunggal, di mana primary key ini biasanya berupa, kalau bisa kita sebut sebagai nomor induk yang bersifat unik dan tidak boleh ada yang mengembalinya atau yang memadainya. Seperti contohnya di sini nomor ID atau bisa dibuat seperti nomor induk mahasiswa gitu ya. Semisal itu harus unik, nggak boleh sama antar mahasiswa. Ya mungkin kalau nama boleh sama ya. Semisal ada yang sama, misal Joko siapa, kemudian yang dua juga Joko. Nah, itu kan sama. Nama boleh sama, cuma untuk ID atau primary key itu harus berbeda. Yang membedakan atau yang membuat unik dari suatu data mahasiswa tersebut. Kemudian mau tahu juga apa yang dinamakan composite key. Seperti halnya dengan primary key, composite key itu bisa dikatakan sebagai gabungan dua sel atau lebih, dimana semisal ini ya, ada namanya Robert Peel yang seperti saya sebutkan tadi, nama bisa sama, cuma pasti ada yang pembedanya. Yang membedakan di sini adalah rumahnya. Ada Robert Peel yang di Gang 34, kemudian ada yang di Jalan Kelima Avenue. Jadi ini bisa dinamakan sebagai composite key atau gabungan dari dua sel yang membentuk suatu key khusus atau key yang unik yang tidak bisa digandakan orang. Kan tidak mungkin dalam satu rumah itu namanya sama, itu kan nggak mungkin kan, pasti berbeda. Tapi kalau dalam beberapa desa atau kota kalau ada yang namanya sama itu kan masih dimungkinkan. Nah, itulah yang dinamakan composite key, gabungan dari dua sel untuk membentuk suatu key yang unik. Nah, apa itu partial dependency? Yaitu suatu data yang seperti saya jelaskan tadi, suatu data bergantung atau terikat pada salah satu sebagian data. Semisal primary key. Nah, primary key kan suatu sel data itu mempengaruhi semua data. Jadi, misal NIM. NIM itu mempengaruhi nama seseorang, mempengaruhi atau sebaliknya alamat seseorang itu dipengaruhi oleh nama dan nama dipengaruhi oleh NIM-nya. Jadi semua ada keterikatannya atau keterkaitannya. Kalau partial dependency itu hanya sebagian saja dan bukan primary key. Misal ini ya, properti nomor properti dan alamat. Nah, nomor properti ini harus berhubungan dengan nomor alamat dan harus saling berkaitan ya.
Jadi dapat dibuat juga sebagai composite key juga, namun bukan menjadi key utamanya. Itu dinamakan partial dependency, kebergantungan yang sebagian saja. Nah, untuk bentuk normal yang kedua, seperti tadi yang saya sebutkan, harus memenuhi 1 NF. Maka kita pakai contoh data yang tadi yang sudah jadi 1 NF tadi. Kemudian kita rubah menjadi 2 NF. Caranya gimana? Kita tentukan dulu primary key-nya. Karena di sini belum ada member ID-nya atau NIM-nya kalau di mahasiswa itu, maka kita buat dulu ID khusus yang unik untuk masing-masing customer. Misal 1, 2, 3. 1 untuk Janet, 2 untuk Robert Bill yang di 3rd Street, kemudian 3 untuk Robert Bill yang di 5th Avenue. Kemudian kita harus juga bisa memecahnya untuk tidak mengandung partial dependency. Karena movie di sini bergantung pada membership ID, tidak bisa kita bergantungkan movie ini pada nama, karena tadi kan ada nama yang ganda, maka movie ini bisa kita partial dependency-kan dengan key-nya ya, primary key, hanya sebagian. Maka bisa kita pecah menjadi seperti ini, tabel 1 dan tabel 2. Keuntungan dengan kita memecah menjadi second normal ini adalah dimana kita kalau ingin merubah alamat dari Robert Bill, itu cukup kita hanya merubah satu alamat sini saja. Beda lagi kalau kita ingin merubah di bentuk yang pertama. Di sini kita akan mengalami sedikit kesulitan, dimana ada 2 data sel data yang harus dirubah. Ya kalau cuma 2, kalau ada ribuan, nah itu kan jadi permasalahan sendiri. Jadi maksud dari pengubahan bentuk normal yang kedua ini adalah untuk mempermudah apabila terjadi semisal ya ada anomali update tadi, perubahan anomali. Maka kita hanya memerlukan mengubah satu data saja yang sudah merepresentasikan nanti movie-movie apa aja atau film-film apa aja yang dipinjam oleh Robert Bill. Jadi lebih mudah kita dalam memanipulasi data-data yang sudah ada. Nah, namun second normal form tersebut masih belum terlalu kuat untuk menghindari adanya anomali-anomali. Maka digunakanlah third anomaly form, yaitu bentuk normal yang ketiga ini harus memenuhi bentuk normal yang kedua, dari yang harus tidak ada partial dependency, ditambah lagi dengan transitive functional dependency. Apa itu transitive dependency? Yaitu sebagai contoh di sini, Robert Bill itu punya sebutan Mister. Jika kita ingin merubah nama Robert Bill ini menjadi semisal nama istrinya, maka ternyata ada yang namanya transitif yang juga harus dirubah salutasinya. Nah, beda sama partial tadi ya. Kalau partial kan itu adalah nomor sudah unik yang sesuai dengan alamatnya. Misal alamat rumah atau nomor rumah dengan alamatnya itu kan pasti sudah sama ya, nggak mungkin berbeda. Nah, yang dimaksud dan function dependency ini, jika kita merubah salah satunya itu maka kita akan juga merubah yang lainnya juga. Nah,
Untuk menghindari kesalahan seperti itu, maka perlu adanya perubahan yang ketiga. Maka akan terjadi penambahan tabel khusus salutasi, di mana tabel salutasi ini bisa kita tambahkan contoh-contoh salutasi yang lain, semisal dokter, profesor, ataupun insinyur, ataupun bisa nanti misal S1, ST, MT, atau dan seterusnya. Maka kita istilahnya membuat suatu basis data sendiri yang khusus untuk merujuk pada salutation ID. Nah, salutation ID di sini untuk tabel yang pertama kita tambahkan dan kita rubah dalam bentuk kode-kode. Ya, jadi itu salah satu contoh dari bagaimana kita memanage dari suatu data-data atau basis-basis data. Jadi saya harap bisa dipahami, dan nantinya sebisa mungkin nanti untuk presentasi salah satunya adalah mempresentasikan, mungkin ada salah satu kelompok nanti khusus untuk merunutkan seperti saya tadi, dan tentunya dengan contoh yang berbeda, sehingga dapat menjelaskan secara runut, ya bisa seperti misalkan seperti saya tadi, bagaimana sih cara pemecahan dari data tidak ternormalisasi menjadi data yang bisa ternormalisasi dalam bentuk yang ketiga. Jadi persiapkan juga atau pelajarilah untuk kalian semua, karena bisa jadi kalian yang dapat tugas presentasi untuk materi normalisasi data. Jadi sekian pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa nanti akan coba saya buat via Zoom. Jadi kalau ada waktu, insya Allah nanti kita buat via Zoom dan langsung ke praktek pengolahan datanya. Ya mungkin tidak serumit tadi, nanti bisa kita coba praktek menggunakan Excel, ya, yang program yang sudah umum dan ada di komputer kalian sendiri-sendiri. Ya mungkin sekian materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.